Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Dika di channel YouTube-nya Biji Hitam. Seperti janjiku kemarin, aku bakalan bongkar resep untuk kopi susu becak dan bakalan aku kasih tahu kalian HPP-nya secara mendasar. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke, yang pertama itu sebelum kalian masuk ke resepnya, yang perlu kalian perhatikan adalah volume berapa hasil jadi kopi susu kita, dan itu mengarah ke cup yang kita pakai. Jadi untuk kopi susu itu pada umumnya yang aku tahu, teman-teman yang lain juga pakai, ukurannya itu 12 oz. 12 oz itu kira-kira segini. Ini yang 14 oz yang punyanya Biji Hitam, ini lebih gede isinya. Ini yang 12 oz, kalau kita kali 30 sekitar 360 mili. Jadi rata-rata 12 oz. Kalau mau pakai 10 oz pun nggak apa-apa, tergantung nanti harga jualnya. Oke, yang pertama cup, ini harus dipikirin dulu. Oke, setelah masuk ke cup, biasanya HPP yang utama itu adalah perhitungan kopi dan susu. Jadi yang pertama kita bakalan hitung HPP, harga pokok penjualan untuk kopinya. Jadi untuk pilihan kopinya itu nanti beragam ya, tergantung kalian seleranya seperti apa. Ada beberapa yang pakai 100% Robusta, kemudian ada yang pakai 50% Robusta, 50% Arabica. Kemudian ada yang pakai 70-30, ada yang pakai 100% Arabica. Jadi itu semua nanti balik ke HPP penjualan. Dan untuk video kali ini aku bakalan kasih sampel, aku bakalan mencontohkan untuk yang pakai 100% Robusta. Jadi 100% Robusta itu kalau teman-teman searching sendiri, itu kisaran harganya dari 100.000 ke 130.000 per kilo. Jadi nanti itu bakalan kita hitung untuk pakai resep kopi susu becak. Kita pakai 100% Robusta, aku ambil yang harganya 130.000. Oke, sekarang kita buat dulu base kopinya pakai espresso ya. Untuk base kopinya sendiri, ada teman-teman yang pakai espresso, ada yang pakai kopi instan, ada yang pakai ekstrak kopi langsung, nggak pakai mesin, banyak lah. Tapi yang video kali ini aku bakalan pakai espresso. Ayo kita buat. Oke, teman-teman, yang pertama tadi aku udah bilang kita bakalan hitung cost produksi untuk espressonya ya. Ini aku udah nyiapin kalkulator. Jadi kita buat harga kopinya itu 130.000 per kilo. Kita bakalan pakai 18 gram. Jadi biasa aku buat double espresso itu 18 gram. Jadi kita harus ambil harga 1 gramnya dulu. Jadi dibagi 1000. Jadi 130 rupiah harga 1 gramnya, tinggal kita kali 18. Oke, jadi untuk HPP kopinya itu 2.340 rupiah untuk 18 gram. Oke, sekarang kita buat. Ini sambil dicatat ya. Sekarang kita buat. Aku timbang dulu 18 gram. Oke, sekarang kita ekstrak. Oke, ini teman-teman lihat, ini kopi yang 18 gram. Kita bakalan ngasilin, ini kita nggak usah bahas kalibrasi ya. Biasanya aku 18 gram itu untuk pemakaian kopi becaan harga 10 ribuan. 18 gram ini aku ekstrak jadi sekitar 70 ke 80 mili. Itu rasio berapa nanti kalian isi di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita ekstrak. Ini resep untuk 1 cup. Nanti kalau teman-teman mau produksi banyak, ya tinggal dikaliin aja ya. Kita hitung manual aja. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakalan hitung cost produksi untuk UHT. Jadi UHT itu aku ngambil harga 18.000 per box atau per liter. Sekarang kita hitung ya. Dan untuk sajian resep kali ini, suara kereta api lewat. Oke.
Dan untuk sajian resep kali ini aku pakai 80 ml UHT. Sekarang kita hitung kos produksinya. Ini sambil teman-teman catat ya. 18.000 kita bagi 1000 untuk ambil 1 gram atau 1 milinya. Jadi sekitar Rp18 untuk 1 gramnya kita bakalan pakai 80 mili. Jadi anggap gram mili itu sama ya, mili untuk air, gram untuk benda padat biasanya. Oke, jadi ini kos produksi untuk UHT-nya Rp1.440. Sekarang kita masukin ke dalam. Oke, kita masukkan susu 80 mili. UHT ya, karena jarang sih pakai fresh milk. Oke, 80. Kemudian kita masukkan espressonya. Selanjutnya kita bakalan masuk ke creamer dan gula aren dan SKM dikit. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke creamer. Aku bakalan pakai creamer bubuk. Creamer bubuk itu kalau harga yang aku dapat itu 60.000 per kilo. Kita bakalan pakai sekitar 10 gram. Jadi kita hitung kosnya ya. 60.000 dibagi 1000, 60 kali 10 gram. Nah, jadi untuk kos creamer itu Rp600. Sekarang kita larutin creamernya. Oke, 10 gram. Aku bakalan larutin pakai air panas 10 gram juga lah, 1:1 biasanya seperti ini. Tapi ada juga teman-teman yang larutin creamer 1:2, tergantung lah ya, tergantung mereka. Sekarang kita frotter. Di mana frotter? Oke, sekarang kita frotter biar langsung larut semua. Oke, UHT udah, espresso udah, kita masukin creamer. Oke, sekarang tinggal pemanisnya pakai gula aren dan SKM dikit. Oke, untuk gula arennya sendiri, karena kebetulan aku gula aren itu produksi sendiri, jadi beli bahan mentah, aku rebus sendiri dan diproduksi sendiri. Jadi gula aren itu aku pakai 20 ml gula aren itu HPP-nya Rp400. Jadi nanti teman-teman silahkan survei sendiri harga gula aren karena di setiap tempat dan setiap merek beda-beda. Jadi ini aku HPP gula arennya Rp400 sebanyak 20 gram. Oke, gula aren kita masukin. Dan yang terakhir pakai kental manis. Banyak yang buat kopi susu untuk becaan mereka atau untuk kopi susu murah 10.000 ke 12.000, bahkan sekarang udah ada yang jual 8.000 di Brastagi ya. Kalau di kota besar udah ada di bawah 8.000. Nggak banyak yang pakai SKM, tapi kenapa aku pakai SKM? Karena menurutku minuman yang murah itu harus ada manisnya biar yang minum itu cepat habis, sekali seruput langsung habis dan bisa beli lagi, karena manis itu kan adiktif gitu. Jadi sekarang kita masukin kental manis. Ini kalau untuk merek ini tergantung ya, ada beberapa merek yang pastinya itu kisaran kental manis itu 15.000 ke 18.000 per kaleng. Satu kaleng itu sekitar, kalau nggak salah aku 480 gram ke 500 gram. Jadi ini SKM-nya aku pakainya 10 gram. 10 gram itu kos produksinya Rp300. Jadi ini juga nanti kalian harus survei dan kalian harus hitung. Setiap kental manis itu harganya beda, setiap kental manis rasanya beda. Sekarang ini biar kita fokus ke resepnya dulu ya. Kita masukin kental manis 10 gram aja, dan kita masukin ke dalam kopi susunya. Oke, udah jadi. Biar sekarang kita aduk. Frotter ini hilang-hilang aja. Ah, sini dia. Sekarang kita aduk semua.
Dan yang terakhir, kita bakalan hitung kos untuk es batu, karena setauku es batu di setiap daerah itu berbeda-beda. Tadi aku udah nyatat. Es batu itu kosnya kalau untuk aku di Brastagi itu sekitar 200 rupiah untuk 200 gram es batu. Kira-kira seperti itulah, karena setiap harga beda-beda. Jadi intinya jangan terpatok sama video ini. Yang pastinya kalian harus survei harga juga, karena di setiap daerah beda-beda. Sekarang kita masukin es batu. Oke, kita masukin es batu. Oke. Jadi ini udah selesai es kopi susu. Untuk becak kalian, resep ini bisa kalian jadikan referensi, tapi yang pastinya jangan ditelan mentah-mentah. Kalian harus eksperimen juga, kalian harus cari bahan baku yang paling bagus dan murah terjangkau biar kos produksinya dapat. Sekarang kita hitung semua, udah ada di buku catatanku, kita bakalan hitung semua produksinya berapa. Oke teman-teman, jadi untuk biaya produksinya ini tadi udah aku catat, mudah-mudahan tulisanku nampak ya, nampak dan jelas. Jadi ini aku udah buat es kopi susu untuk 12 oz, itu 360 ml. Kopinya 130.000 per kilo, pakainya 18 gram. Ini harganya 2.340. Kemudian UHT 1.440, creamer 600, gula aren 400, SKM kental manis 300, es batu 200, dan yang terakhir cup plastik. Jadi cupnya ini HPP-nya sekitar 700-an ya. Ini aku buat 750. Dan dapat harga segini. Jadi ini modalnya adalah 6.030 rupiah. Tapi ini nggak bisa jadi patokan ya, karena setiap bahan beda-beda. Kalau beli dari supplier beda, beli dari reseller beda. Jadi ini costnya 6.030. Kalian bisa jual di harga 10.000, berarti kalian dapat margin 4.000, atau jual di harga 11.000 bisa dapat margin sekitar 5.000-an. Dan yang pastinya ini hanya gambaran saja. Kalau mau dicoba di rumah atau jadi referensi jualan nggak apa-apa, yang pastinya kalian harus survei bahan dan eksperimen dulu, karena setiap kopi pasti beda rasanya. Ini kan 100% Robusta, bisa kalian coba 50-50, bisa kalian coba full Arabica, dan pastinya level roasting juga nanti mempengaruhi rasa kopi susu kalian. Apakah di dark roast, di medium, ataukah Robustanya dark roast atau Arabicanya medium, itu semua nanti bakal berpengaruh sama rasa kopinya. Dan HPP ini belum termasuk kalau kalian mainnya skala besar, belum termasuk gaji karyawan, kos produksi listrik, invest alat-alat kopi, yang pastinya kan ini semua alatnya udah ada. Jadi kalau kalian mau mulai starting dari awal sekali, kalian juga harus memikirkan kos produksi listrik, investasi mesin, grinder, mesin kopi, sealer, dan lain-lain. Dan satu hal untuk sistemnya ini kebetulan cup yang aku pakai ini yang main sealer. Jadi nanti es batunya jangan dulu dituang waktu jualan, jadi diisi aja cairannya, es batunya belakangan, kemudian di sealer. Jadi kalau ada orang mau beli, sealernya dikoyakin dan dimasukin tutupnya seperti ini gitu. Sekarang kita cobain ya. Udah pasti jos lah ini. Ini bisa kalian contoh sih, tapi menurutku yang megang kendali rasa itu ada di creamer, blend kopinya apa, kemudian gula arennya. Jadi tiga ini sebenarnya kuncinya gimana rasa si kopi susu ini. Dan ini modalnya 6.000-an. Ada juga beberapa kawan yang bisa ngepres HPP itu bisa sampai 4.000-an tergantung bahan baku. Dan untuk usaha ini sendiri, kemarin di video sebelumnya teman-teman bisa lihat, aku udah terangin di situ modal becaknya berapa, modal pengirimannya berapa, dan lain-lain. Jadi tinggal dihitung sendiri aja semua. Kalau mau memulai bisnis becaan itu
Produksinya berapa banyak bisa kalian hitung sendiri dari video sebelumnya. Yang belum nonton, tonton dulu video sebelumnya tentang becaknya. Dan ini resep kopi susunya. Dan yang pastinya untuk BEP-nya, balik modalnya pastinya beda-beda ya, tergantung penjualan. Dan pastinya teman-teman seputaran Brastagi kalau mau nyobain kopi becaknya biji hitam, ini namanya kopi turbo. Teman-teman nanti bisa cari kopi turbo di seputaran Tugu Brastagi. Kalian harus cobain rasa kopi turbo versi biji hitam. Oke teman-teman, itu tadi video tentang resep es kopi susu becak yang aku produksi. Ini bisa kalian jadikan referensi, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Biji Hitam biar update terus info-info perkopian, dan pastinya aku juga sering review alat-alat kopi terkini. Itu aja kali ini dari aku Dika dari channel YouTube Biji Hitam. Assalamualaikum. Buat kalian pengusaha-pengusaha kopi yang baru mau mulai ataupun yang udah mulai mau cari house blend yang enak, kalian bisa cobain nih house blend dari Biji Hitam. Ini ada 70% Arabica, 30% Robusta, dan yang ini 100% Robusta. Jadi ini cocok kalau kalian mau kopi becaan dengan HPP yang murah, kalian bisa cobain ini. Nanti tinggal kunjungi link pembeliannya di kolom deskripsi.